Pernah nggak sih kepikiran, apa mungkin ya kita hidup benar? Maksudnya benar-benar hidup sesuai kehendak Tuhan? Pertanyaan ini dalam banget ya. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng jawaban Alkitab yang ternyata penuh harapan soal ini. Kita kan sering dengar ya, kalau di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. Tapi jujur aja deh, seringkali rasanya nggak gitu-gitu amat, iya kan? Kita ngerasa stuck, kejebak sama kebiasaan lama, berjuang ngelawan dosa yang itu-itu lagi, sampai kita mikir, sebenarnya perubahan sejati itu bisa nggak sih? Tapi kabar baiknya adalah Alkitab nggak biarin kita ngegantung dengan kebingungan itu. Ada jawaban yang jelas, yang penuh harapan buat perjuangan kita ini. Yuk, kita bongkar sama-sama jalan ke depan yang sebetulnya udah disiapin buat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, Tuan yang baru, realitas yang baru. Di sini kita bakal lihat gimana semua hal berubah total secara fundamental setelah kita percaya. Nah, ini dia nih titik awalnya yang ubah segalanya. Jawaban Alkitab itu nggak dimulai dari seberapa keras kita berusaha jadi orang baik. Sama sekali bukan. Jawabannya dimulai dari satu perubahan mendasar. Siapa yang sekarang pegang kendali atas hidup kita? Roma 6 ayat 18 itu jadi fondasi penting banget buat konsep ini. Dikatakan setelah dibebaskan dari otoritas dosa, kamu menjadi hamba kebenaran. Coba deh renungin sebentar. Ini bukan cuma kata-kata kiasan loh. Ini adalah sebuah proklamasi, sebuah pengumuman resmi tentang siapa diri Anda sekarang. Status legal Anda di hadapan Tuhan itu udah ganti. Perbedaannya itu, wah bener-bener kayak langit dan bumi. Dulu Tuhan kita adalah dosa, dan hasilnya kita diperbudak. Tapi sekarang Tuhan kita adalah kebenaran, dan hasilnya adalah kemerdekaan sejati dan kehidupan. Anda secara harfiah udah nggak lagi ada di bawah kekuasaan yang lama. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Kalau emang saya udah bebas, kok perjuangannya masih berat banget ya? Kok rasanya masih susah? Nah, ini pertanyaan yang super valid, dan sekarang kita akan bahas itu. Jadi, kenapa kok rasanya masih ada perang besar yang berkecamuk di dalam diri kita? Kalau kita udah punya Tuhan yang baru, kenapa sisa-sisa pengaruh Tuhan yang lama itu masih kuat banget nariknya? Nah, disinilah kita perlu paham satu istilah penting. Waktu Alkitab, terutama di kitab Roma, ngomongin soal tubuh, itu bukan cuma soal badan fisik kita. Anggap aja ini kayak settingan pabrik atau software lama kita. Kumpulan kebiasaan, pola pikir, dan refleks dosa dari kehidupan kita yang dulu. Tubuh inilah yang jadi arena pertempuran utamanya. Tapi, inilah bagian yang paling keren. Anda mungkin masih ngerasain tarikan dari software lama itu. Tapi sekarang ada programmer baru yang lagi kerja. Roh Kudus itu secara aktif sedang membentuk ulang, memprogram ulang tubuh ini. Jadi, meskipun perjuangannya itu nyata, Anda nggak sendirian di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang lagi mengubah kebiasaan-kebiasaan lama itu. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana praktiknya? Mari kita beralih ke bagian yang sangat aplikatif. Bagaimana cara hidup berbeda? Langkah-langkah nyata buat realitas baru kita. Yuk kita lihat 4 kunci praktisnya. Pertama, persenjatai diri Anda. Maksudnya apa? Ubah cara kita memandang godaan. Jangan anggap remeh, tapi lihat itu sebagai pertempuran beneran yang kita siap hadapi. Kedua, jadilah sesuai jati diri Anda. Bukan berusaha menjadi, tapi menjadi siapa diri Anda sekarang. Seorang hamba kebenaran, hiduplah sesuai identitas baru itu. Ketiga, serahkan anggota tubuh Anda. Ini tindakan yang disengaja, secara sadar mempersembahkan mata kita, tangan kita, pikiran kita untuk tujuan Tuhan, bukan untuk dosa. Dan yang keempat, matikan dosa. Ini bukan sikap pasif nunggu dosa pergi, tapi aktif, sengaja, dengan kekuatan Roh Kudus, kita perangi praktik dosa dalam hidup kita. Oke, kita sampai di kesimpulan, dan ini perspektif yang penting banget buat dipegang. Bukan kesempurnaan, melainkan arah. Ini dia makna sejati dari hidup yang benar. Jadi gini, hidup benar itu bukan soal ngejar rapor sempurna tanpa noda. Intinya adalah tentang di bawah aturan siapa Anda sekarang hidup. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku hari ini sempurna? Tapi, siapa Tuanku hari ini? Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Sangat mungkin bagi seorang Kristen untuk berjalan dalam kebenaran. Bukan dengan sempurna, bukan sepenuhnya, tetapi dengan sungguh-sungguh. Inilah harapan yang realistis, yang alkitabiah, yang bisa kita pegang erat-erat. Jadi sebagai penutup, yuk kita bawa ini jadi nyata. Coba deh, ambil waktu sejenak buat mikirin ini. Apa satu kebiasaan dari Tuhan yang lama yang bisa Anda mulai serahkan kepada Tuhan Anda yang baru mulai hari ini?